ya. Kita lihat dulu profilnya email Putri Cahyati dan adiknya Cici berikut ini. Email Putri Cahyati, desainer berusia 32 tahun yang pernah membintangi sinetron kolosal tahun 2004 bersama Afdal ini adalah mantan istri dari suami pedangdut Zaskia Gotik Sirajuddin Mahmud yang dikaruniai 1 orang anak lalu bercerai pada 2018. Desember lalu, mantan suaminya memposting rindu dengan sang anak lantaran belum bertemu selama 4 bulan. Namun adik email Cici Putri Aprianti mengklarifikasi kalau kakaknya tidak mungkin memisahkan anak dari bapaknya dan minta Sirajuddin untuk menunaikan hak-haknya di tengah kondisi email yang sakit hingga melakukan operasi ovarium. Agustus lalu, perempuan asal Garut tersebut sempat merayakan ulang tahun anaknya bersama mantan suami dan Zaskia Gotik. Ia juga komen dengan emotikon hati di postingan Zaskia Gotik pada 3 Desember lalu. Benarkah Sirajuddin tidak pernah memberi nafkah anaknya? Mengapa email baru sekarang mengajukan gugatan harta gono gini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sudah sama email dan adiknya Cici. Email ini dulu artis sinetron FTV apa gitu banyak ya pokoknya ya. Sampai sekarang adalah lebih ke desainer baju. Iya. Desainer baju. Oke, baiklah. Nih sebelum kita ngerumpi ya ini. Iya. Aku ada menyebutkan beberapa kata. Kalau kamu mendengar kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak kamu ya? Oke. Gono gini. Wajib. Wajib. Sirajuddin. Nggak tahu. Zaskia Gotik. Teman. Teman. Oke. Mbak Cici jangan ikut tegang dong ya. Wawancara kali. Sabar. Oke, ini berita yang pertama ya dari email adalah email ini baru saja menjalani operasi ya. Katanya ada endometriosis, betul? Iya. Oke. Jadi ada endometriosis yang memang udah sebetulnya aku udah derita itu udah lama. Lama tuh berapa tahun? Sebelum punya anak, sesudah punya anak? Ya udah mungkin baru terdeteksinya itu setelah punya anak. Setelah punya anak? Iya, dan memang semakin lama dibiarin jadi dia udah tumbuh sampai ke usus, udah nempel di usus. Oh, jadi efeknya apa? Sakit kalau mau? Sakit, terus haid terus menerus. Oh gitu? Ya. Jadi harus selalu mengkonsumsi obat hormon. Oh, jadi kemarin itu kamu sempat dioperasi besar ya? Iya, operasi laparoskopi dan juga pemotongan usus. Pemotongan usus, jadi dipotong ususnya berarti? Iya. Wow. Selama 6 jam ya kemarin Operasinya 6 jam? Lebih karena dari pakai 6 jam. laparoskopi gitu ya? Kamu nemenin berarti, kamu lihat kakak kamu waktu itu gimana? Dia masuk ke ruangan operasi loh. Oh serius? Iya, jadi dipanggil karena ada yang harus Jadi dikonfirmasi. awalnya salah satu ovarium aku harus diangkat. Ternyata setelah pas di dalam ruangan operasi, mujizat banget sama Allah, ovariumnya normal. Akhirnya Ade disuruh masuk, dokter tanya, ini kayaknya nggak usah diangkat gitu, keputusan adiknya gimana. Gitu. Oh oke. Kamu sendiri ngeliat kakak kamu di meja operasi begitu selama 6 jam tuh gimana perasaannya sih? Takut, tegang, sedih juga ya. Udah nangis. Oh kamu takut dan sedih gitu ya? Sedih kenapa? Apa yang Karena kan selang di mana-mana, habis itu pas masuk di dalam kan ada darah-darah, aku takut gitu ya kan, teteh nggak sadar gitu. Itu udah sekitar 4 jam operasi, itu belum selesai, ternyata baru itu. Gimana ya, karena aku nangis, sedih soalnya liatnya, kasihan kan. Kasihan. Sakitnya kan bukan main gitu. Itu tuh dari jam 2 malah kan, sampai jam 10 baru selesai ya. Oke. Nah pas kamu sakit juga kan banyak yang memberikan ucapan doa supaya cepat sembuh. Alhamdulillah. Salah satunya ada Zaskia Gotik ya? Kamu lihat, baca? Nggak baca. Oh nggak baca, tapi kalian berdua itu maksudnya saling, kalau di sosial media kita lihat hubungannya baik gitu ya? Baik. Memang baik hubungannya? Memang baik, sampai sekarang masih baik? Sampai sekarang masih baik. Dulu kan berteman, pernah beli tas, pernah beli baju gitu ya? Iya, maksudnya kalau sama dia memang nggak ada masalah apa-apa sih. Kita komunikasi juga kalau misalnya Kila mau ke rumahnya ya sama Zaskia Gotik. Oh ngobrolnya sama Zaskia Gotik? WA-an gitu. Oh sama Kila kalau mau ke rumah bapaknya, Iya. kamu WA-nya Zaskia Kemarin Gotik? video call juga sama adiknya gitu. Siapa yang video call sama adiknya? Kila, Oh Kila, video call adiknya kan Oh maksudnya adik melalui babynya? Iya, melalui Gotik ini, juga? Iya. Oh oke. Nah kalau gitu ini ada apa sebenarnya di postingan Sirajuddin ya, bapaknya anak kamu gitu ya, mantan kamu. Jadi dia posting sama anak kamu, terus postingnya bunyinya adalah, sudah 4 bulan gak bisa ketemu. Sabar ya nak, Allah maha membolak-balikan hati gitu. Ini diposting kurang lebih pada saat-saat kamu lagi dioperasi. Yang membuat Cici meradang kayaknya ya. Tuh mukanya dia. Kayak kita pengen tahu,
lagunya bisa agak slow, lebih apa ya, romantis. Kok romantis apa sih? Agak melo-melo gimana gitu ya. Apa ya, Ibel, ada apa sih sebenarnya? Ini kan postingan pas lagi kamu sakit gitu ya? Iya. Mah Iya, nggak Neng. tahu. Jadi sekitar udah 2 hari baru aku kan masih gimana ya, pas tahu itu aku tahu dari netizen di tag katanya gitu kan. Banyak yang ngetek. Banyak yang Oh, ngetek. banyak yang ngetek. Kaget itu keadaan lagi lagi nunggu teteh operasi. Iya kan, habis lagi nunggu teteh operasi, pas dia teh keluar, aku sampai bilang ke manajernya juga jangan bilang teteh dulu. Takutnya kan makin drop kan, itu bener-bener nggak ya kepikiran, takutnya teteh kepikiran gitu ya kan. Ini dia, makanya akhirnya kamu posting ini ya. Sabar ya Teh, dan yang kuat juga Teh. Udah lagi sakit aja, ada yang fitnah. Semoga Teteh cepat sembuh supaya bisa kerja keras lagi untuk memenuhi semua kebutuhan Akila, dan emang bukan buat Akila aja, tapi buat keluarga karena masih ada adik yang kuliah, sekolah, dan mama semuanya. Semangat Teh gitu ya, katanya gitu ya. Dan semangat biarlah fitnah itu jadi pelebur dosa. Tapi apa sih sebenarnya, apa sih pemicunya sampai tiba-tiba bapaknya posting gitu? Apa betul emang udah 4 bulan gak ketemu? Gimana? Kalau dari aku sendiri, kita nggak perlu ngobrol ya. Maksudnya alhamdulillah netizen pun bisa ngitung ya, gitu maksudnya. Saya juga pas udah tahu kok maksudnya, tapi ya udahlah. Kita ya Karena baru ketemu di bulan Oktober ya? iya gitu kan. Terus udah gitu kan itu pun lama gitu. Lama maksudnya di sana tuh bukan cuma sehari 2 hari, enggak, itu lama gitu. Berapa hari? Sekitar berapa hari gitu ya, sampai karena kan ada acara, ada apa gitu. Oh, jadi berhari-hari di sana? Hari-hari. Sama gitu. bapaknya tuh berhari-hari di bulan Oktober itu? Oke. Gitu. Jadi kalau untuk itu sendiri alhamdulillah, yang membolak-balikan hati manusia, mudah-mudahan dia dibolak-balikan hatinya supaya tidak lagi mengusik hidup saya. Jadi kalau dari kamu sebenarnya tidak pernah tuh yang namanya menghalangi kalau anak mau ketemu? Nggak pernah. Nggak pernah. Saya Walaupun? nggak, walaupun gitu Nggak kan, pakai dari syarat? dulu nggak pernah. Cuman memang dari awal setelah menikah ada komunikasi dengan istrinya, dan istrinya jadi jembatan untuk kita komunikasi. Kalau misalnya Kila ke rumah Beb gimana, boleh, tapi Kila ini kan sekolah. Yang paling terpenting itu saya selalu menekankan jangan pernah mengganggu sekolahnya. Melihat kondisi kesehatannya, apalagi lagi COVID begini, Iya, betul. gitu kan. Sebagai ibu memang aku ini overprotective banget. Pasti. Karena 9 tahun itu adalah lagi masa pembentukan diri dia seperti itu. Nah, jadi cuman itu aja sih, ke istrinya juga udah bilang, dan harus konsekuen kalau misalnya bilangnya seminggu gitu, karena jangan sampai terbengkalai di pelajarannya gitu. Oke. Itu sih kalau aku. Jadi masalah kesehatan juga, masalah Kesehatan, virus-virus ini. pendidikan itu terpenting. Dan lagi kan bukannya Sirajudin kemarin posting dia positif ya? Iya kan? Iya. Oh, browsing, nah jangan aku salah lagi. Iya kan? Iya kayak gitu ya. Ada itu juga nggak yang membuat kamu sempat nggak ketemu di bulan-bulan Desember? Oh enggak, karena kan memang saat itu kan setelah yang terakhir Kila ketemu, Kila banyak ketinggalan pelajaran karena nggak masuk sekolah. Oh, kenapa nggak masuk sekolah? Ya itu dia, aku nggak tahu. Mungkin saat di sana mungkin pada sibuk, karena kan kalau online kan memang anak kan harus ditungguin. Didampingin ya? Iya, jadi kalau anak-anak ini kan memang dia akan nyari masa-masa dia comfortnya di mana. Ketika di aku mungkin harus sekolah, aku tungguin gini-gini. Sampai sana misalnya mungkin liburan pada ya, sibuk, mungkin. liburan udah kok gitu. Kalau cuma sekedar Oh, udah iya, gitu iya, mungkin namanya itu. anak-anak Anak-anak ya. tuh pasti akan nyari comfort zone-nya. Oh, jadi di kamu itu karena ngejar dulu ketinggalan di sekolahnya. Karena kan itu pas Desember itu pas ulangan-ulangan ya, kalau nggak salah. Iya, itu semester. Ketinggalan banyak banget. Karena kan kasihan Kilanya juga. Oke. Gitu. Nah, anak kamu sendiri tuh gimana sebenarnya, Kak? Ya, pasti ini juga berat ya buat anak, mengenai ya harus ke bapaknya, ibunya berpisah gitu. Ada perubahan gak sih di dia, atau masih suka apa ya, sedih? Kalau enggak sih, kalau anak aku tuh memang udah legowo banget gitu. Cuman memang ada suka perubahan kalau misalnya dia habis dari tempat papahnya,
Makanya istri suka bilang, Kilanya nggak mau pulang nih gitu. Sebetulnya bukan nggak mau pulang karena dia betah di sana, tapi namanya kita kalau udah nyaman di aku, kamu sekolah nih, nggak boleh nih nggak sekolah gitu. Ini Di disiplin sana di sini ya? TikTok gitu kan. Jadi maksudnya mungkin itu dia merasa nyaman hanya karena itu. Tapi kan kita ini kan sebagai orang tua yang kita pikirkan adalah masa depan anak gitu. Oh, oke, baiklah. Tuh. Ini juga ini ada postingan kamu waktu itu juga sempat bicara bahwa anak kamu sebenarnya sudah merasa legowo gitu ya, melihat kenyataan bahwa bapak ibunya berpisah, tapi ya perasaan sama apa yang dia jalani, dia lihat itu kan sebuah proses ya. Coba kita lihat kamera. Kalau harapan saya ke depan mudah-mudahan papanya bisa memperjelas kewajiban beliau pada anaknya dalam segi apapun ya. Kalau sama saya ya tentang hak-hak saya aja. Ini kan sebenarnya masih ada hal lain ya, bahwa gonogini kamu itu dari udah berapa tahun ini proses belum beres? Enggak, Bu, enggak sampai bertahun-tahun. Jadi harta gonogini itu terakhir 1 hari sebelum mereka menikah, itu kakaknya ada datang, kakaknya ada, kita pernah ketemu. Dan memang kita ada komunikasi bahwa 1 hari sebelum mereka menikah akan memberikan 1 rumah untuk Akila, gitu. Dan Untuk anak ya? Untuk anak gitu kan. Karena ya itu udah ada seperti itu, tapi tiba-tiba hilang lagi. Nah, dan setelah dari sini kan setelah dari sini itu saya pernah bilang kalau kita belum ada ketemu setelah dari Rumpi ini, setelah itu kita ada ketemu tuh. Oh, ada ketemu. Ada ketemu sebelum anak saya ulang tahun. Ada ketemu saya, papanya, dan istrinya. Kita membicarakan untuk masa depan anak. Hanya satu hal yang saya herankan sampai sekarang, kenapa istrinya nggak bisa, maksudnya nggak dipersilakan untuk ikut bareng ngobrol bertiga. Kenapa harus saya dengan dia? Saya maunya bertiga. Kenapa? Supaya walau bagaimanapun itu kan sudah jadi istri. Itu juga sebagai saya menghormati istrinya gitu loh. Jadi kan supaya saya juga pengen ya, maksudnya saya pengen istrinya juga tahu bahwa yang saya perjuangkan ini bukan ala-ala loh. Bukan obrolan semata loh. Itu lebih kayak ke permisi-permisi. Namanya kan ini sudah suami orang gitu ya. Jadi saya maunya bertiga supaya kronologisnya juga istrinya beliau lebih tahu detailnya, nggak dari satu sisi gitu. Hasil dari pertemuan itu apa? Hasil dari pertemuan itu kita tidak membuahkan hasil ya. Maksudnya Gak ada keputusan ya, gak ada kesepakatan? nggak ada kesepakatan. Padahal ini untuk anak ya? Iya, jadi Bulanannya ada gak sih? alhamdulillah nggak ada. Jadi nggak ada kepastian. Kamu sendiri sebagai istri untuk pembagian harta, karena kan pada saat menikah dengan beliau, kamu kan sempat cerita kamu tidak diperbolehkan kerja karena dia akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Artinya ya selama menikah berarti memang ya itu Kebutuhan. berdua begitu kan? Ya, tapi sih kalau Itu udah gak kamu permasalahkan lagi Gonogen? enggak maksudnya jadi gini, aku tetap mempermasalahkan harta gonogini ini bukan untuk aku aja, tapi ini adalah sebagai tabungan anak aku nanti gitu. Jadi kemarin pas aku di ruang operasi, yang aku pikirkan adalah aku udah punya apa untuk anakku. Aku nggak punya tabungan gitu, maksudnya. Jangan nangis. Ya jadi maksudnya yang aku perjuangkan hak anakku ini ya untuk masa depan dia, bukan untuk siapa-siapa. Jangan takut aku makan karena aku sendiri pun sudah bisa membiayai diri aku sendiri dan adik-adik aku. Ini yang penting untuk anak aja gitu loh. Karena kalau misalnya memang beliau mau bertanggung jawab, kenapa harus nunggu diminta? Jadi menurut aku menafkahi anak kandung dan memberikan hak mantan istri tidak akan membuat dia miskin. Itu gitu aja aku sih minta. Betul kata dia, mudah-mudahan Allah membukakan membolak-balikan hatinya beliau bersama keluarganya supaya memang Akila mendapatkan haknya, aku pun begitu, dan sama-sama silaturahmi terjalin dengan baik gitu. Karena sudah beberapa kali sidang, sudah diusahakan bernegosiasi, mediasi, tidak ada datang. Sudah kita mulai dari Bandung, diminta pindah ke Jakarta, tapi nggak ada datang juga gitu.
gitu. Maksudnya tuh sebagai orang tua, kalau kita memikirkan masa depan anak, kalau kita memikirkan anak, pasti yang kita pikirkan adalah masa depan anak, bukan kepuasan kita. Tuh. Ya ini sih sebenarnya yang banyak yang terjadi begitu ya. Satu curiga, takut nanti uangnya dimakan ibunya gitu ya. Padahal sebenarnya untuk anak ya udah diikhlaskan saja kalau menurut aku sih ya. Ini mungkin yang membuat Cici juga kesel satu lihat kakaknya tadi sakit. Mungkin yang membuat kamu sedih adalah membayangkan karena kakak kamu punya anak. Karena gimana ya, kakakku udah berjuang buat kilat, terus tiba-tiba ada berita kayak gitu, mana dia lagi sakit. Jadi makin keselnya itu kenapa sih nggak mikirin gitu loh keadaan kakakku nanti lagi apa. Mungkin dia nggak tahu kali. Kan banyak di sosmed kan udah ini. Follow-followan masih ya? Enggak, maksudnya tuh kan banyak lah di berita teteh udah lagi operasi gimana kayak oke. gitu. Mungkin di tag-tagin juga sama netizen Iya. kedua gitu. Nah, kamu katanya sudah berbincang juga sama sama istrinya, sama Zaskia Gotik. Kamu katanya juga udah ngobrol kah sama dia? Membicarakan untuk menjadi media. Selain berikut ini ya, kita akan bahas tetap di Rumpi Musik. Oke, baik. Masih bersama Email dan adiknya Cici ya. Ya, dari cerita ini tidak mengundang Anda untuk menghujat atau ikut berkomentar. Kita belajar lah. Ini hal yang banyak terjadi dalam kehidupan ya. Kalau orang udah berpisah ya biasanya konfliknya seputar ini begitu ya. Nah, tapi kamu sudah ada niat baik sih sebetulnya. Maksudnya membangun hubungan yang baik dengan istrinya karena kan ada keyakinan memang udah bukan muhrim. Baiknya memang komunikasinya sama istrinya gitu ya. Sama-sama gitu, jadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Oh, tidak ada yang saling curiga juga begitu ya. Dari kamu juga sudah berkomunikasi sama Gotik? Sudah. Sudah. Tentang apa nih? Apa yang kamu komunikasi? Tentang anak, tentang gono gini, tentang apa mungkin pesan? Kalau tentang gono gini baru. Mau baru? Baru ya terakhir kemarin itu baru setelah dia melahirkan, karena aku pernah bilang sama dia, aku akan menceritakan semuanya setelah kamu lahiran karena aku pernah di posisi ibu hamil. Aku nggak mau bikin orang ngedrop gitu maksudnya tuh. Dan setelah kemarin aku bilang, Beb, boleh minta tolong nggak? Ada sih chatnya masih ada. Aku minta tolong sampaikan kepada papanya, tolong hadir di persidangan. Maksudnya tuh lebih kayak minta tolonglah supaya diingatkan untuk tanggung jawabnya, untuk hadir di persidangan, itu sih intinya. Gitu Itu ya. minta tolong itu. Ya mudah-mudahan ya ini selesai dengan baik begitu ya. Amin, secepatnya. Secepatnya dan semua diberi sehat. Amin. Nah sekarang kita beralih lah ke yang lain. Ini kan kamu main sinetron udah lama juga ya. Iya. Nggak boleh main sinetron lagi sama anak ya? Sekarang udah boleh Oh, katanya. sekarang udah Mama. boleh. Sekarang udah boleh. Sekarang udah boleh. Tapi saya mau tanya kamu tentang teman-teman yang pernah main di satu sinetron, di satu produksi sama kamu. Ini yang pertama coba kita lihat nih, ada Revi Mariska, ada Rainer Manopo, Iya. ada Temi, ada Afdal. Oke, Revi Mariska, orangnya kayak apa sih? Kamu Sebetulnya kalau dulu aku nggak terlalu dekat karena nggak pernah satu frame. udah pernah satu frame, terus Iya. sekarang? Kalau kemarin pernah ngevlog bareng sama dia, sebetulnya ya asik-asik aja, rame orangnya. Kamu pernah? Iya, aku pernah lagi nge-vlog bareng lagi sama seru dia. nge-vlog bareng sama mereka semua juga ya? Iya. Orangnya gitu nggak sih? Kan kalau kita lihat kan Revi sekarang memiliki image yang agak bingung gitu kita lihatnya. Kalau waktu ngevlog sama aku sih rame, tapi ya maksudnya masih nggak Normal. yang gimana banget. Cici mah ketawa-ketawa aja. Kalau Temi Rahadi, Kalau dia teman gokil aku sih. Oh, anaknya Semuanya nih yang cowok-cowok, karena dulu aku justru lebih, kan banyak dipasangin sama mereka, jadi otomatis lebih sering satu frame sama mereka. sama cowok-cowok ini ya, sama si Temi anak orangnya gokil emang. Iya, gokil. Kalau Rainer Manopo, ini dekatnya sebenarnya sama Cici apa sama kamu, Email? Cici mah ketawa-ketawa aja. Sama siapa yo? Temen semua, temen berdua gitu. Iya, lebih dekat ke yang mana? Dia lagi sering ke rumah deket. Kalau ke rumah yang dicari siapa? Akila. Akila yang dicari. Berarti kalau Akila jalan menuju ibunya dong ya. Jadi lebih sering kalau ke rumah ya berarti udah ke Akila, main sama Akila gitu. Jadi
Jadi kamu setuju sama siapa, Ci? Jadi gimana? Lihat-lihatan ini berdua. Nah, kalau yang berikutnya nih Afdal, ini kan kamu juga sering main bareng sama dia nih. Apa sih kebiasaan dia yang orang lain nggak tahu? Kita kan taunya dia cuma di sinetron. Kebiasaan lucu atau unik atau kebiasaan buruknya dia deh. Oke, dia itu kan hidupnya sehat banget. Sampai dia suka bawa rice cooker sendiri kalau Astaga, kelas. serius. Iya, jadi pengen saking sehatnya dia nggak mau beli nasi tempat lain. Jadi dia bawa rice cooker sendiri, terus juicer sendiri dulu. Oh, astaga. Itu yang orang-orang mungkin nggak tahu ya. Kelihatannya gimana, padahal di belakang gokil banget. Masak nasi merah gitu. Iya. Astaga, kamu Dan aku tuh kan kalau satu film sama dia pasti kamu harus sehat nih, kamu makannya ini, dibikinin jus. Kalau aku kan nggak, iya aja deh aku, yang penting aku makan. Jadi emang orangnya sehat gitu ya. Terus apalagi kebiasaan jelek dia ada nggak di lokasi syuting? Apa ya? Nggak sih, itu aja sih. Nggak ada? Kalau dia nggak. Jahilnya apa? Kamu pernah dijailin apa sama dia? Oh, dia nggak jahil, yang jahil itu Renner sama Temi. Oh, dia nggak jahil orangnya? Dia nggak jahil tapi dia jaim. Oh, jaim! Padahal sebenarnya di balik itu Di balik itu dia dia menyembunyikan ke iniannya dia tuh. ke apaan? Ke apa ya? Ini gue baik-baikin Idal. Tapi dia pemolokan. Iya. Oh gitu. Aku udah feeling banget. Aku udah feeling. Mon ini kok kayaknya ada lip sync satu cowok lagi, siapa? Itu kan gitu. Yang dari tadi. Oh jaim, jadi jaim ya? Jadi kamu jaim ya, Afdal? Aku nih kan dia lebih duluan kan masuk di Genta kan. Aku nggak pernah ditegur sama dia sombong banget. Waduh. Sombong dia ngartis banget. Senior. Oh, Senior. permisi kakak senior. Kakak senior, silakan sini, duduk sini, kakak sini. senior. Kaget ya? Iya, kaget. Ya. Afdal, kamu awal-awal nggak pernah negor dia, tapi bener kamu kan sendiri yang ngaku bahwa itu karena kamu sebenarnya agak naksir dia dulu ya. Jujur. Oh, itu manajer aku ya, yang paling tahu dia manajer aku. Itu diumpetin dulu ya. Oh, ini tahu rahasia. Oke, baik. Bener, kamu kan ngaku juga di vlog kan? Pas kamu cerita itu istri kamu nggak marah? Itu kan masa lalu ya. Oh, masa lalu. Jadi itu nggak ada masalah ya. Udah Oh, kebal nggak ada kita ya. masalah. Isinya udah justru kebal. yang menjadi masalah adalah netizen. Oh, netizen yang jadi masalah. Kadang-kadang. Tapi kan lagi rame nih. Netizen tuh lagi nanya si Email tuh sekarang deket sama siapa? Nah Bener ini nggak? habis tayang ini rame lagi pasti. Iya. Dijamin. Ada salah satu yang disebut namanya Rainer Manopo itu. Oh, Rainer ya. Manopo, ya. Iya, kamu setuju nggak kalau dia dekat sama dia? Dekat sama Renner. Iya, Maksudnya gimana? dekat sama Email. Rainer sama. Renner dekat sama email. Eh, Setuju gak ya? setuju nggak? Cocok nggak dia? Rainer cocok nggak Aku buat sih ya Email? sebagai seorang teman ya, apalagi sama-sama Ini pemain, bokis. sama sahabat. Bokis. Soalnya dia bohong. Kenapa? Aku dulu nanya di vlog aku katanya email dekat sama Cici. Nah iya. Email sih, email Email Renner. Oh, aku nanya kamu ada hubungan apa sama Renner? Yang benar jujur, jawab jujur. Oh itu mah dia deketin ini aku cuman buat Cici. Setuju nggak? Tapi kamu setuju nggak sebagai teman? Kenapa Setuju pernah aja sih karena kan Renner udah lama juga jomblo ya, kasihan juga. Ya Allah, kasihan juga. Ya jangan cuma masalah kasihan sama Rainernya, cocok nggak dia buat email gitu loh. Ya selama itu kebaikannya kenapa nggak cocok gitu. Oke, kan menurut kamu ini sebagai teman ya, yang pernah sebagai naksir teman ya email dulu. cocok-cocok aja sih ya. Cowok Emang yang, naksir? Asik. cowok yang cocok buat email tuh harus cowok yang kayak gimana? Iya, kamu kan tahu banget tuh. Jadi dia salah satu, aku setelah nikah nggak pernah komunikasi sama siapapun, tapi curhat pertama kali sama dia. Jadi kita memang dulu dekat ngobrol apa segala macam. Jadi ya sedikit banyak tahu lah. Oh, jadi cowok yang cocok nanti buat email yang seperti Cowok yang cocok buat email tuh ya kalau menurut aku yang selalu ada di samping dia ya. yang harus Yang lah. Asisten selalu ada dong. di samping dia. Mungkin email bisa mempertimbangkan untuk mencari pasangan satpam atau yang 24 jam ada. Nggak, jam ada. maksudnya kan email ini memang sosok kalau yang aku tahu ya sosok yang memang dia butuh kasih sayang, butuh dirangkul. Oh. Butuh dia bukan seorang yang lo nggak apa-apa sibuk tapi lo ingat sama gue dong gitu loh. Bagi waktu lah untuk gue. Oh, harus selalu Rezeki pasti ada aja lah. perhatian selalu 24 jam. Iya, bukan nggak 24 jam juga. CCTV cuma kali. yang benar-benar membuat dia nyaman, membuat dia tersenyum. Oh, rezeki mah ada aja gitu ya. Jadi nggak perlu kaya maksud kamu? Apa? Nggak perlu kaya amat. Iya lah. Oh, iya. Tapi ya kalau bisa yang Tapi kalau bisa ya, yang boleh yang ya. bisa. Apalagi kan email kan Ya banyak apa yang harus dicari diupdate. sih cantik, ya kan?
pengusaha, Nah, ya kan YouTuber. nah. Dia pintar lip sync lagi. Coba kita lihat di video tayangannya Afdal sama email lip sync ya. Kita lihat bikin challenge. Coba kita lihat yang berikut ini. Apa? Anak pesantren. Dirimu di hati, engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Oke, sekarang kita mau minta kamu lip sync di sini live ya, lip sync apa nggak tuh bisa ya. Lagunya ada berdiri. Lagunya Aku dan Dirimu. Oke, sudah siap? Ada Siap. lagunya? Oke, kita mulai. Mesra ya, bagus. Karena karena dia sekarang udah boleh mesra. Kalau kemarin aku kayak anak pesantren lip sync sama dia gini. Habis rame netizen itu. Oh. Padahal padahal kita kan berteman. Iya, Terus iya. kita bikin kita kan bikin vlog kita itu yang mereka suka adalah nostalgia. Nostalgia itu ada lip sync. Lip sync itu kan ya kita tahu lah batasan seperti Iya. apa. Ya kalau tergantung gitu-gitu lagu. doang ya enggak Gak apa-apa. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ini. Lagu apa nih berikutnya nih? Mirip. Silakan duduk lagi. silakan duduk, baik. Silakan duduk lagi. Oke, baiklah. Habis ini kita masih ada lagi buat mereka ya, obrolan buat mereka. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Robin No Secret. Mwah. Iya, oke. Ini Afdal ternyata juga kenal sama Susan ya. Afdal cariin jodoh buat Susan, buat email juga, buat Cici juga Bisa banyak. dicariin dia. Susan gak usah dicariin. Bodoh aja nggak mau sama dia. Kalau buat Susan cowoknya harus kayak gimana kalau buat Susan? Ganteng sih harus. Harus ganteng ya. Iya benar-benar. Ini jadi cenayang nih lama-lama nih kayaknya. Lama-lama jadi biro jodoh saya. Bukan. Nggak, yang dewasa yang bisa ngomong juga. Karena kan Sultan ini kayak anak-anak. Oh. Nanti didengar kebucin juga ya. Iya. Berarti harus baik banget orangnya ya. Iya, nggak boleh baik, memanfaatkan dewasa sih, harus kebucinannya. Oke, baik. Afdal, Susan, Cici, email terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan apapun masalah kalian ini bisa terselesaikan dengan baik, terutama di tahun 2021 ini jadi semakin baik buat kita semua, sehat-sehat ya. Amin. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat ya di acara Robin No Secret. Gonjang-ganjing kisru